Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita anugerahnya serta kesehatan sehingga kita dapat menyaksikan video presentasi dari kelompok 10 yang berjudul penyusunan laporan teknis. Tidak lupa pula kita sanjung sajikan salawat beriring salam ke pangkuan baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Perkenalkan, nama saya Fenit Arya. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Baik, di sini saya sebagai moderator. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahriya. Saya di Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Di sini saya sebagai perantang makalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olarina. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Di sini saya bertugas sebagai nutuber. Perkenalkan, nama saya Randi Adrian. Saya dari Prodi Penjaskes. Di sini saya sebagai editor. baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian laporan teknis. Laporan adalah informasi tentang suatu keadaan atau kegiatan berdasarkan fakta yang dilaporkan dengan keadaan objektif yang dialami sendiri si pelapor atau dilihat, didengar, dan dirasakan sendiri ketika si pelapor melakukan kegiatan. Selanjutnya, laporan merupakan bentuk penyajian fakta tentang suatu keadaan atau suatu kegiatan. Pada dasarnya, fakta yang disajikan itu berkenaan dengan tanggung jawab yang ditugaskan kepada si pelapor. Fakta yang disajikan merupakan bahan atau keterangan berdasarkan keadaan objektif yang dialami sendiri oleh si pelapor tersebut. Ketika si pelapor melakukan suatu kegiatan, laporan tentang hal teknis merupakan penyelenggaraan kegiatan atau suatu badan instansi. Laporan teknis mengandung data yang objektif dalam laporan teknis, yang mengandung sifat ilmiah, tetapi dari segi kepraktisannya lebih menonjol sehingga yang dipercayakan dari si pelapor atau perseorangan, tim, badan, atau instansi kepada si penerima laporan tentang teknis penyelenggaraan suatu kegiatan. Dan laporan teknis merupakan laporan intern atau karya tulis ilmiah yang diterbitkan dan hanya disebarkan dalam lingkungan. Baik, saya akan menjelaskan cara penyusunan struktur laporan teknis. Struktur laporan teknis terdiri dari pendahuluan. Di dalam pendahuluan, teks laporan hasil observasi berisikan tentang penjelasan umum atau klarifikasi umum. Isi. Di dalam isi teks laporan hasil observasi terdapat deskripsi bagian atau deskripsi manfaat. Yang terakhir ada penutup. Di bagian penutup terdapat kesimpulan dari struktur teks laporan tersebut. Langkah-langkah membuat laporan teknis. Yang pertama, memilih topik. Ketika menentukan topik, pilihlah yang memang tertarik untuk kita bahas dan bisa kita kumpulkan semua informasi yang cukup. 2. Menempatkan informasi. Gunakanlah informasi dari sejumlah referensi yang beragam dan berasal dari berbagai sumber terpercaya seperti ensiklopedia, almanak, jurnal, buku, majalah, dan surat kabar. Ketiga, menyiapkan kartu bibliografi untuk mendokumentasikan sumber informasi yang kita gunakan ketika menulis laporan teknis. Keempat, menyiapkan lembar-lembar catatan untuk menuliskan segala hal dari sumber yang kita tuliskan dalam penelitian tersebut. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya.
Yang kelima yaitu siapkan outline. Tuliskan outline dengan mengatur beragam catatan yang Anda punya dalam sejumlah bagian seperti topik, subtopik, detail, dan subdetail dari informasi tersebut. Yang keenam, buat draft. Gunakan segala catatan yang Anda punya dan telah dituliskan dalam bentuk outline untuk menyusun draft penelitian Anda. Dalam menuliskan draft, jangan lupa untuk menggunakan penomoran catatan untuk mengetahui dari mana sumber yang Anda dapatkan. Yang ketujuh, periksa kembali draft. Buatlah perubahan yang Anda butuhkan pada draft yang Anda buat untuk memastikan bahwa ide telah diekspresikan secara jelas dan penulisan Anda telah akurat. Yang ke-8, siapkan bibliografi yang digunakan. Pada akhir penulisan, berilah daftar dari seluruh sumber yang Anda gunakan dalam pengumpulan. Kartu-kartu bibliografi yang sudah Anda siapkan sebelumnya akan berguna dalam tahapan ini. Buatlah daftar bibliografi berdasarkan alfabet. Yang ke-9, siapkan halaman judul dan tabel daftar isi. Halaman judul adalah halaman pertama dari laporan penelitian. Halaman ini memuat judul laporan, nama Anda, dan tanggal dibuatnya laporan. Daftar isi berada di halaman kedua. Bagian ini berisi topik utama, subtopik yang dinilai penting, dan halaman yang memperkenalkan penelitian Anda. Yang terakhir yaitu 10 cek terakhir. Sebelum membungkus laporan penelitian, yakinkah bahwa Anda menjawab iya pada setiap pertanyaan berikut. Seperti, apakah sudah terdapat halaman judul? Apakah sudah ada daftar isi? Apakah seluruh penomoran halaman sudah benar? Apakah sudah menyediakan catatan kaki untuk setiap kutipan dan sumber utama informasi yang digunakan? Apakah sudah memasukkan bibliografi? Apakah sudah menyiapkan berkas cadangan untuk setiap dokumen yang digunakan? Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari apa yang telah kami paparkan di atas. Laporan teknis adalah suatu pemberitahuan tentang tanggung jawab yang dipercayakan dari si pelapor, perseorangan, tim, badan, atau instansi kepada si penerima laporan tentang teknis penyelenggaraan suatu kegiatan. Dalam laporan teknis, manusia menggunakan bahasa tulis untuk mengkomunikasikan gagasan, paham, serta hasil pemikiran dan penelitian yang memiliki struktur terbagi 3 bagian, yaitu 1. Pendahuluan, 2. Isi, 3. Penutup. Dari penjabaran di atas, kita dapat mengetahui bagaimana cara menulis laporan yang baik dan benar, karena akan sangat bermanfaat untuk membuat tugas akhir kuliah nantinya atau tugas laporan lainnya. Sekian. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih buat teman-teman semua yang telah menonton video presentasi dari kelompok kami. Semoga teman-teman semua dapat memahami apa yang telah kami jelaskan. Saya tutup dengan doa. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.